Pak Wihadi, ini mengamati terkait dengan pelebaran begitu ya Pak dari anggaran atau target defisit APBN 2026, ini implikasinya terhadap kesehatan atau mungkin kondisi APBN saat ini seperti apa Pak? Silahkan Pak. Jadi begini, memang kemarin itu pada saat kita rapat kerja dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan keputusan mengenai masalah postur APBN tahun 2026, memang itu ada pelebaran dalam defisit, namun pelebaran defisit ini tetap mengacu kepada Undang-Undang APBN, yaitu tidak lebih dari 3%. Jadi masih dalam situasi yang aman, dan di sini pelebarannya pun itu adalah dari 2,48 menjadi 2,68. Jadi saya kira hanya sekitar 2 poin ya untuk itu. Dan saya kira masalah ini masih dalam rangka pelebaran APBN dan penambahan daripada transfer daerah yang memang menjadi concern kita bersama pada saat kemarin, bahwa transfer daerah ini kita akan perlu ada penambahan pada anggaran untuk transfer daerah tersebut, baik itu DAU maupun DBH-nya dan DAK. Jadi saya kira ini masih pada batas-batas di mana adalah APBN kita masih mempunyai kekuatan dan aman untuk belanja fiskal kita 2026. Baik Pak Wihadi, tapi menurut Anda Pak, langkah-langkah apa saja begitu yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah atau langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga mungkin Pak mengurangi kekhawatiran terkait dengan defisit Pak dari APBN ini? Tetap mengenai masalah ini, penerimaan negara, basis daripada penerimaan negara tetap kita perkuat. Dalam di sini bea dan cukai itu masih juga ada yang size untuk bisa menambah, karena ini masih kita melihat masih banyak kebocoran-kebocoran pada saat di bea dan cukai, dan kita melihat juga cukai rokok pada saat ini kan kemarin mengalami penurunan karena banyaknya rokok ilegal, dan saya kira ini kita sudah mulai juga untuk menekankan ini sehingga penerimaan dalam cukai juga akan meningkat tentunya, dan kita dorong untuk industri daripada rokok itu. Dan kemudian juga kalau kita melihat saat ini juga adanya satu keputusan, yaitu adanya biaya ekspor, ya kan? Ini yang kita biaya keluar atau BK ini kita akan terapkan pada 2 komoditi ekspor yang nanti ini juga akan menambah daripada penerimaan. Dan saya kira salah satunya adalah juga untuk minuman pemanis gitu, yang itu memang menjadi concern kita semuanya, bahwa ini minuman pemanis juga perlu ada suatu pembatasan, dan juga ada dari segi penerimaan yang kita bisa terima dari poin-poin itu. Jadi saya kira dalam batas-batas yang kita ini masih melihat bahwa penerimaan ini masih mempunyai size yang bisa ditambahkan, dan juga kita juga PNBP juga menjadi faktor utama juga untuk menentukan penerimaan ke depannya, karena beberapa hal kita masih ingin mendorong PNBP ini lebih banyak lagi, karena banyak sebenarnya sektor-sektor yang masih menghasilkan PNBP-nya juga kita melihat masih ada ruang untuk bisa ditingkatkan di situ. Baik Pak, terkait dengan penerimaan melalui PNBP Pak, tadi Anda menyampaikan bahwa masih ada sektor-sektor lain ya Pak yang mungkin bisa mendorong pendapatan dari negara. Menurut Anda sektor-sektor apa saja Pak? Saya kira sektor yang lain ada sektor kelautan, yang kita melihat bahwa di sini sektor kelautan itu masih ada kesempatan untuk bisa meningkatkan daripada penerimaan sektor kelautan kita, dan juga beberapa sektor yang kita lihat di sini salah satunya memang saat ini PNBP memang kalau yang BUMN yang menjadi satu ranah mengenai masalah kekayaan negara yang dipisahkan itu kan sekarang di Danantara. Jadi untuk fiskal itu PNBP-nya adalah murni PNBP daripada kementerian. Jadi sini kementerian-kementerian yang kita melihat bahwa potensi kementerian ini masih bisa kita tingkatkan. Salah satunya memang saya tadikan kelautan, terus kemudian juga kita melihat bahwa di sini dari segi pelayanan kemungkinan akan dari PPN dan segala macam itu adalah masih bisa untuk kita tingkatkan. Jadi di sini kita memang masih melihat sektor-sektor yang masih bisa untuk ditingkatkan dalam penerimaan negaranya ke depan dalam bentuk PNBP.
Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa masih ada beberapa sektor ya Pak yang bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan penerimaan dari negara. Nah, Anda sendiri melihatnya Pak, kendala-kendala apa saja yang dihadapi begitu ya Pak? Tadi kan kita sudah membahas mengenai penerimaan dari cukai, lalu juga dari minuman pemanis, lalu juga ekspor. Tapi ada sektor-sektor yang tadi Anda katakan masih bisa ditingkatkan penerimaannya. Sejauh ini apa sebetulnya Pak yang menjadi kendala untuk sektor-sektor ini Pak? Iya, saya kira kendala-kendala daripada sektor itu kalau kita melihatnya adalah bagaimana kok sistem daripada koordinasi dan pembayaran yang terkoordinir dengan baik. Masih banyaknya kebocoran-kebocoran dalam masalah penerimaan PNBP ini, dan ini ke efektivitas daripada sistem daripada administrasi daripada kementerian-kementerian yang ada itu tentunya perlu ditingkatkan. Nah, kita melihat kendala-kendala ini memang seperti kalau misalnya kita bicara mengenai masalah kelautan ini kan masih banyak sektor-sektor yang masih bisa kita eksplor di sini. Misalnya kita bicara mengenai masalah ekspor daripada sumber-sumber daripada kelautan kita, dan ini kan juga menjadi penambahan daripada PNBP. Dan beberapa hal yang kalau kita lihat di sini adalah sumber-sumber resources yang kita lihat di sini, apakah itu dengan kelapa sawit, apakah itu juga dengan barang-barang resources daripada pertambangan, ini masih bisa memberikan penambahan daripada PNBP ke depannya. Dan ini tentunya memang kerja keras kita semuanya, bagaimana kita melihat bahwa sektor-sektor yang dulunya yang masih mungkin tidak maksimal dalam hal ini memang ada tetapi tidak maksimal, atau mungkin pengawasan yang berkurang, itu yang memang harus kita dorong dan kita awasi bersama sehingga penerimaan PNBP negara ini benar-benar masuk kepada penerimaan yang memang seharusnya kita bisa terima.